Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ya Allah, muliakan kami cintai Gurunda kita semua, Buya Yahya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada beliau segala kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan-urusan beliau, terutama urusan-urusan dakwahnya. Dan semoga Allah SWT menganugerahkan kepada beliau keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan semoga Allah SWT pula menganugerahkan kepada gurunda kita usia yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiyah. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini bagian dari pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, muliakan kami cintai para orang tua kami, para wali santri. Ya Allah, muliakan kami cintai para dewan guru serta pengurus Al-Bahjah Cianjur. Yang pertama ingin kami sampaikan ahlan wa sahlan semuanya kepada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, orang tua kami, para wali santri, yang insya Allah ini wali santri anak-anak putra ya. Putra ya. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan selamat datang di tempat ini, di pondok ini. Kami berharap, kami berdoa kepada Allah, semoga kedatangan Bapak Ibu semuanya menambah keberkahan untuk pondok ini, menambah keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah SAW kepada siapapun yang bergabung, berjuang di pondok ini. Dan semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya Allah catat sebagai ibadah yang luar biasa di hadapan Allah, yang yaumul qiyamah nanti akan dilihat pahalanya oleh kita semua. Bapak Ibu semuanya, para orang tua kami, para wali santri. Ada santrinya hadir di sini tidak? Ada yang hadir di sini santrinya? Hah? Ada yang hadir, ada yang tidak. Baik. Baik, para orang tua kami, para wali santri, kami ingin mengenalkan sedikit atau sekilas tentang LPD Al-Bahjah. Karena apapun itu, antum-antum semua, para orang tua kami, sekarang adalah bagian daripada keluarga besar Al-Bahjah. Tidak mungkin menjadi bagian dari keluarga besar Al-Bahjah kemudian tidak mengerti Al-Bahjah itu seperti apa. Jangan-jangan hanya ngerti, pokoknya yang penting anak saya mondok di sana. Ini kurang pas. Al-Bahjah itu adalah LPD, Lembaga Pengembangan Dakwah. Tolong dicatat semuanya baik-baik. Al-Bahjah adalah LPD, yaitu Lembaga Pengembangan Dakwah. Bukan sekedar pondok pesantren, bukan sekedar yayasan islami, bukan sekedar madrasah islamiyah, bukan sekedar pondok seperti umumnya, bukan.
Mungkin pertanyaannya, terus apa bedanya Ustaz antara LPD dengan yayasan, contohnya yayasan Islami? Bedanya di sini para orang tua kami, pondok ini dibangun di atas dasar dakwah. Yang namanya dakwah itu adalah tugas kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti kesalahpahaman yang telah menyebar di kalangan masyarakat bahwa dakwah itu pokoknya tugasnya ajengan saja, tugasnya para guru saja, tugasnya para pengersa, para ustadz saja, para kiai. Bukan. Dakwah itu tugas kita semua. Siapapun yang mengaku bahwa dia adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, berarti dia punya kewajiban dakwah. Cuma kewajibannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kewajibannya sesuai dengan keahlian masing-masing. Kewajibannya sesuai dengan keadaan masing-masing. Dari sini, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dengan Al-Bahjah berarti adalah pejuang-pejuang dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sekedar punya pemikiran bahwa saya adalah wali santri. Ini status sudah pasti. Cuman harus memahami lebih dari itu, karena ini adalah LPD, Lembaga Pengembangan Dakwah. Bapak mondokkan anak dimanapun, ibu mondokkan anak dimanapun, statusnya pasti wali santri. Itu sudah pasti. Tapi ada kelebihan di pondok ini, perbedaan. Siapapun yang gabung di pondok ini, dia punya status pejuang dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Terus Ustaz, perbedaannya apa? Apa yang bisa didapatkan dan seterusnya? Begini, Bapak Ibu, kami sudah sampaikan di pertemuan pertama dulu. Pertama, ini ketemuan kedua ya. Pertama dulu sudah pernah ketemu kita. Kami sampaikan bahwa Bapak Ibu dengan memondokkan anaknya, gugur kewajiban Bapak Ibu untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu selama ada di pondok ini. Kewajibannya, amanatnya pindah ke kami semua yang ada di sini. Kalau ada anak Bapak Ibu di sini di pondok ini kok baca Quran, pahalanya ke Bapak Ibu semua. Ada anak-anak kita kok di pondok ini ngaji, berarti pahala ngajinya ke Bapak Ibu semuanya. Sholat 5 waktu nyambung ke Bapak Ibu semuanya. Tahajud nyambung ke Bapak Ibu semuanya. Dan seterusnya. Ini akan didapat di antaranya. Itu kalau kita katakan Bapak Ibu semuanya menjadi wali santri. Tapi kalau jadi pejuang dakwah lebih dari itu. Pondok ini memiliki manhajiyah dalam hal bangunan dan tanahnya. Manhajiyahnya apa? Bangunan dan tanah di pondok ini semuanya wakaf karena Allah. Yang di dalamnya hanya bertugas, berkewajiban untuk menjalankan pondok ini itu saja. Pondok ini bukan milik ketua yayasannya, bukan milik pengasuhnya, bukan. Tapi siapapun yang ada di dalamnya jadi keluarga Al-Bahjah, dia yang memilikinya. Dia yang memilikinya. Maka jangan puas hanya sebagai wali santri, jangan. Itu sudah otomatis. Tapi lebih dari itu, ayo masuk dalam perjuangan dakwah ini. Faidahnya nanti begini, kalau jadi wali santri, pahala anak bapak saja nyampe ke bapak. Pahala anak ibu saja yang nyampe ke ibu. Tapi kalau jadi pejuang dakwahnya Al-Bahjah, secara otomatis siapapun yang ada di tempat ini, ikut kita mendapatkan pahala semuanya. Ini yang hebat. Coba kelas 7 ada berapa sekarang? Yang putra kelas 7 ada berapa? 75. Lihat, kalau kita jadi wali santri, Ibu, kalau jadi wali santri, dari 75 anak itu yang pahalanya untuk kita ya 1, anak kita saja. Anak kita saja, nggak lebih dari itu Ustaz, nggak lebih. Tapi kalau jadi pejuang dakwah Al-Bahjah, masuk menjadi pejuangnya, maka 75 itu semuanya akan mengalir pahalanya ke kita semuanya.
Jadi kita punya anak 75 sekaligus yang setiap hari mendoakan kita. Setiap hari mengirimkan pahala kepada kita. Masya Allah. Sudah kita jelaskan di sini ada kewajiban-kewajiban. Kewajibannya diantaranya sholat 5 waktu sudah jelas. Tapi ada sholat-sholat lain juga jadi wajib di sini. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita semuanya, setiap selesai sholat pasti dan wajib mendoakan orang tuanya. Bahkan diniatkan setiap beramal itu agar pahalanya disampaikan kepada orang tuanya. Dia sholat duha, dia sholat tahajud, dia sholat hajat, dia sholat taubat, dia sholat istikharah, dia sholat tasbih. Semuanya buat Bapak Ibu. Tapi kan alangkah indahnya kalau kita mendapatkan pahala semua anak yang masuk dan ada di pondok ini. Caranya tadi, jangan jadikan kita sekedar wali santri, tapi jadikan kita adalah pejuang Al-Bahjah. Simple kok caranya berjuang di Al-Bahjah itu Bapak Ibu semuanya. Berjuang itu bisa dengan 5 cara. Bisa dengan 5 cara. Yang bisa 5-5-nya hebat. Kalau tidak bisa salah satunya saja. Yang punya ilmu ya dengan ilmunya. Bapak Ibu kok ada yang punya Masya Allah keilmuan luar biasa, silahkan bergabung bersama kami di sini. Atau punya keponakan, punya anak lain, punya tetangga, punya saudara, kok punya ilmu lulusan pesantren, tapi kok nganggur di rumah, bawa ke tempat ini. Biarkan dia ngajar di sini. Oh ngajar, kalau ngajar belum mampu, Ustaz, tambah belajar dulu di sini kan. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Ustaz saya ilmu nggak punya Ustaz. Terus punyanya apa? Ya tenaga lah minimal. Dengan tenaganya ayo berjuang. Ayo berjuang dengan tenaganya. Ustaz tenaga saya nggak punya Ustaz, tapi saya punya keahlian, punya ide brilian, pemikiran begini. Sampaikan. Ustaz saya nggak mampu juga Ustaz, nggak ada ilmu, nggak ada tenaga, tapi saya punya harta sedikit Ustaz. Dengan hartanya. Dengan hartanya. Makanya di sini, ini urusan dengan harta. Bapak Ibu, ada SPP ya? Bapak ada SPP ya? Ibu tahu ya ada SPP ya? SPP itu secara zahir saja. Tapi kami ajak Bapak Ibu semuanya, niatnya jangan bayar SPP. Niatnya adalah membantu dakwahnya umat Nabi Muhammad SAW. Ini simple, yang dibayarkan ya segitu, nggak berubah. Tapi pahalanya beda loh. Kalau kita niatnya bayar SPP, berarti cuma dapat pahala anak kita saja, karena kita sebagai wali santri. Tapi kalau niatnya membantu perjuangan dakwah, melancarkan, memudahkan, mendorong, mendukung, dan seterusnya, ini pahala satu pondok masuk ke rekening kita. Ini hanya bagaimana caranya cerdas dalam beramal itu saja kok. Bukan bagaimana caranya mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Tidak, kami tidak meminta begitu, tidak. Dan tidak ada paksaan dalam hal berjuang, nggak ada. Dan nanti juga Bapak Ibu, nanti proses di tengah jalan nanti jangan kaget. Ketika contohnya di pondok kita itu ada namanya halalan. Halalan itu apa? Kalau di pondok-pondok lain itu para wali santri kan bawa bekal biasanya kalau nengok anak-anaknya. Bawa bekal dari rumah masing-masing kan. Anaknya request A, request B, request C, request Masya Allah. Di pondok kita yang begitu nanti tidak ada. Kenapa? Karena kalau itu diadakan, iya kalau yang dekat daerah Cianjur, Bandung, Jakarta, Bogor ini masih dekat. Orang tuanya kapanpun bisa datang dengan anaknya. Tapi kalau yang jauh, di sini ada yang dari Jepang, di sini ada yang dari Singapura, di sini ada yang dari Malaysia, di sini ada yang dari Vietnam. Bayangkan mereka yang tidak pernah ditengok oleh orang tuanya. Melihat ada teman-temannya selalu bawa makanan. Rasanya gimana? Makanya kita rubah, nggak begitu caranya. Caranya gimana? Para wali santri sepakat untuk sama-sama membeli makanan tertentu dimakan oleh satu kelasnya semuanya. Nggak ada yang boleh nyimpan makanan di lemari, nggak ada. Yang boleh disimpan obat-obatan, vitamin itu boleh. Tapi urusan nanti makanan nggak boleh. Contoh. Jadi kita seru, ayo Bapak Ibu semuanya, jangan hanya peduli ke anaknya. Kalau peduli ke anak, pahalanya juga hanya dari anak saja. Tapi kalau peduli ke pondok, pahalanya dari semua anak yang di sini.
Niat saja, minimal niat. Waduh Ustadz, kalau begitu khawatir nanti Ustadz. Khawatir nanti saya ngeluaran uang lebih banyak. Enggak. Kalau khawatir, rubah niat aja sudah. Gak usah keluarkan lebih kalau khawatir. Tapi paling tidak niatnya, saya beli makanan bukan hanya untuk anak saya, untuk semua yang di pondok. Pahalanya semuanya dapat buat kita. Ini LPD Bapak Ibu semuanya, Lembaga Pengembangan Dakwah. Ini dari sisi ini. Dari sisi Bapak Ibu semuanya sebagai wali santri, jangan berhenti di status wali santri, tapi masuk sebagai pejuang dakwah. Caranya tadi, untuk pondok, perjuangan pondok, dakwahnya pondok, itu yang terus dibuat niat, yang terus didengung-dengungkan oleh kita. Ya, ini contoh saja. Kemudian ada berkurban, ada apa? Ini semuanya seruan ajakan. Ini kaitannya kemudian dengan anak-anak kita, para Bapak Ibu semuanya. Karena ini LPD, maka LPD itu berbeda juga dengan umumnya pondok dalam hal pendidikan anak-anak. Dalam hal pendidikan anak-anak. Dan na'udzubillah, ini kami bukan dalam rangka membeda-bedakan pondok ini bagus, ini tidak bagus, tidak. Na'udzubillah. Yang boleh menilai bagus tidak bagus hanya Gusti Allah saja. Kita semua hanya berusaha Bapak Ibu. Cuman kan setiap pondok itu punya target masing-masing. Ada pondok yang targetnya begini. Yang penting daripada anak berkeliaran di luar, lebih baik ada di pondok. Kan ada yang targetnya begitu. Aturan bebas. Pegang HP boleh. Sholat nggak sholat, yang penting sudah diseru, sudah diajak. Ada yang seperti itu. Daripada berkeliaran di luar, kena pengaruh negatif. Ada yang begitu. Ada yang levelnya lebih. Pokoknya harus hafal ini, harus hafal ini, harus hafal ini. Ada begitu. Sehingga lebih ketat lagi peraturannya. Lebih ketat lagi peraturannya. Lihat, setiap pondok begitu. Al-Bahjah punya target. Karena ini LPD, kita ingin mencetak anak-anak kita di kemudian hari, mereka akan siap terjun ke masyarakat dakwah. Mengajak umat manusia, mengajak umat Islam wabil khusus untuk kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah. Untuk kebaikan, itu maksudnya. Sehingga kita berjenjang Bapak. Bapak ini, Bapak Ibu, para wali santri semuanya, orang tua kami, sekarang ada jenjang kedua. Sekarang ini Bapak ada jenjang kedua. Ada SDIku, bahkan sebelum SD ada lagi. Praknya ini, pra SD. Ada TK, ada PAUD di Al-Bahjah. Cuman di Cianjur sini belum. Ini yang di pusat sana. Jadi Al-Bahjah itu tersistem begini. Dari mulai TK-nya, PAUD-nya, kemudian SDIku-nya, kemudian SMP-IQ-nya, kemudian SMA-IQ-nya, kemudian langsung ke universitas yang memang kita belum membangun, tapi kita sudah kerjasama. Dan kita sudah ada universitas, belum selevel universitas, baru STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah. Kita sudah ada kalau itu, perjenjang. Bahkan Bapak Ibu semuanya, jika ada anak-anak kita kok punya potensi, dia potensi jadi ulama, ada program kaderisasi ulama di kita. Masuk program tafakuh, kemudian selesai tafakuh, pilihannya ada 3. Pergi ke Yaman, ini biaya pondok semuanya. Atau ke Turki, atau tetap di Staiba kita ini. Setelah itu, mereka sebelum pulang, ini cerita asli, ini fakta. Sebelum pulang, mereka sudah disiapkan. 1, tempat berjuangnya di mana? Ini Al-Bahjah. Tempat berjuangnya di mana? Di Cianjur, di Bogor, di Bandung, Jakarta, Tangerang, atau di mana? Sudah mulai disiapkan, dipetakan oleh guru kita Bu Yaya. Ya, sudah. Ini fulan kalau lulus, nanti setahun 2 tahun di pusat, digembleng dulu, selesai itu ditempatkan di sini. Sudah disiapkan. Tidak hanya itu, nggak perlu memikirkan calon pasangan, enggak. Pulang itu tinggal madhab ke Buya siapkan anaknya langsung nikah, selesai. Itu Al-Bahjah, ini serius. Jadi Bapak Ibu jangan pusing mencari calon menantu. Yang penting lanjut terus pokoknya. Tiba-tiba nanti anak Bapak sudah bilang, Pak, Ma, Buya nawarin nikah. Calonnya sudah ada lagi. Nah, itu sudah. Ini yang ini juga nikah di sini nih. Malah lagi yang nikah di sini. Ini nikah di sini belum lama ini. Dia berjuang fokus untuk media dakwah, tiba-tiba nikah saja sudah. Dan nikah di Al-Bahjah nggak berat. Ini bahan nggak serius terus. Nikah di Al-Bahjah itu nggak berat. Yang penting siap.
Maharnya santri-santri Al-Bahjah murah. Tapi bukan murahan tuh ya. Murah itu karena sunnah Rasul mempermudah pernikahan, itu aja. Seandainya nggak dikasih mahar pun mereka ridho santri Al-Bahjah. Orang tuanya mungkin protes di luar sana, tapi anaknya enggak, baik. Jadi begitu, kembali. Sudah berjenjang. Sampai derajat mereka ini ketika akan pulang, selesai masa penggemblengan di luar negeri atau di dalam negeri, mereka ini sudah disiapkan tempat berjuang masing-masing, plus dengan pasangannya masing-masing, tapi tanpa paksaan. Kita ada proses nazar, dipertemukan, melihat sesaat, dan seterusnya. Profilnya, profil orang tuanya saling tukar, dan seterusnya. Itu ada. Sampai ada di kita itu ada tim namanya Biro Jodoh. Ustadz yang megangnya namanya Uce. Uce itu siapa? Ustadz cinta. Karena ngurusnya perjodohan di Al-Bahjah. Ini serius. Tidak hanya di Al-Bahjah Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada yang mau daftar juga boleh nanti ke UC itu. Tolong nanti dikasih nomornya. Ini demi apa sih? Tadi itu, kita ini LPD, Lembaga Pengembangan Dakwah. Makanya di Al-Bahjah juga tidak ada namanya alumni, nggak ada. Percaya nggak ada alumni di Al-Bahjah itu. Yang sudah keluar sampai kapanpun itu adalah anak kita, murid kita. Kapanpun kita panggil, dia harus datang. Dia harus datang. Jangan ada istilah, kalau sekolah selesai lulus sudah putus. Tapi LPD tidak. Guru dengan murid di pondok pesantren hubungannya tidak akan terbatas dan berputus sampai yaumil qiyamah. Anak-anak Bapak yang mondok di sini, yang keluar baru setahun keluar, insya Allah betah semuanya, lulus semuanya. Tapi seandainya kok ada yang setahun karena ada 1-2 hal putus, kemudian pindah, tidak akan pernah putus hakikatnya menjadi murid-murid kami, guru-guru yang ada di sini, tidak. Sampai kapanpun. Ini jadi catatan. Ini LPD. Baik ya Bapak Ibu semuanya. Ada pun untuk nanti peraturan dan seterusnya, itu nanti akan dijelaskan oleh ketua pondok atau oleh kepala sekolah. Ini peraturan penting Bapak Ibu. Peraturan penting. Ingat, tadi kami sampaikan bahwa setiap pondok punya peraturannya masing-masing, punya aturannya masing-masing. Karena berbeda target, masing-masing punya target. Kita targetnya adalah mencetak pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad SAW. Ini target kita. Sehingga peraturannya pun mungkin sangat ketat dibandingkan dengan pondok-pondok lain. Ini kami cerita sedikit sebelum nanti dijelaskan. Di kami ini, santri kalau sudah dapat kamar, nggak boleh masuk ke kamar yang lain, nggak boleh. Haram hukumnya. Kakak kelasnya sekalipun nggak boleh. Kelas 7, kamarnya kamar Abu Bakar misalkan. Kelas 8, kamarnya Sayyidina Umar, kamar Sayyidina Umar. Dia mau masuk ke kamar kelas 7, nggak boleh. Nggak boleh itu. Baik, yang sudah dapat kasur ranjang masing-masing, nggak boleh menempati, jangan yang menempati, duduk di keranjang temennya pun yang bukan miliknya, nggak boleh, karena itu akan mengganggu. Alasannya apa? Akan mengganggu. Kita itu punya istirahat sedikit Bapak Ibu semua di sini. Anak-anak kita dari jam 3 malam sudah mulai bangun, dibayangkan. Jam 3 malam sudah dibangunkan, bangun semuanya. Bangun, 3:30 sudah kumpul di sini semuanya. Kita lakukan apa? Salat tahajud, salat istikharah, salat hajat, salat taubat, dan salat-salat yang lainnya. Salat witir terakhir ditutup. Kemudian setelah itu baca Quran. Ada baca Qurannya, ada sholawatan, ada wirid-wirid yang lainnya. Selesai sampai nanti subuh. Terus habis subuh ngapain? Setelah subuh, biasanya untuk anak-anak boarding itu ada pelajaran Al-Quran. Apa? Tahsin atau apa itu? Tahsin ya? Tahsin Al-Quran. Sampai nanti sekitar pukul 6:30, mereka boleh mandi, mereka boleh makan, siap-siap langsung masuk kelas. Di kelas terus sampai zuhur. Boleh istirahat, nyambung lagi ada kelas diniyah namanya. Kelas diniyah, mereka khusus belajar ilmu agama. Sampai sore, sebelum sore, mereka boleh melakukan aktivitas yang bebas. Bukan makna bebas melakukan apa sih, ya? Maksudnya olahraga. Yang olahraga ada yang bola, ada yang futsal, ada yang
volleyball, semuanya. Ada yang badminton ini. Ini area pondok ini jadi tempat olahraga semuanya kalau sore hari. Semuanya olahraga. Selesai itu siap-siap sholat maghrib, kemudian acara lagi Isya sampai pukul 10. Anak-anak Bapak Ibu semuanya wajib ada di kamar masing-masing. Biasanya normalnya 10:30 baru bisa tidur. Ada yang 11 baru bisa tidur. Coba waktunya berapa sih? Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Hanya 4 jam mereka tidur. Di siang hari adalah 1 jam mereka tidur. Sehingga kita buat aturan ketat agar tidur mereka berkualitas. Jangan ada yang ganggu. Sudah waktunya tidur semuanya. Di kamar itu mereka juga tidak dibebaskan Bapak Ibu semuanya. Ada yang ngawasi namanya muraqib. Kalau di pondok lain ada sebut mudabbir. Kalau nggak muraqib. Sama aja, itu beda nama tapi fungsinya sama. Siapa mereka itu? Mereka itu bukan kakak kelas. Tapi mereka itu adalah calon-calon ustadz di kemudian hari. Pengabdian sedang dilatih untuk menjadi pemimpin nanti. Tugasnya apa? Mengayomi, membimbing anak-anak kita semuanya yang ada di kamar. Jangan sampai nanti ada anak-anak masuk kamar malah ngobrol jam 1 baru tidur. Terus gimana nanti? Ini akan merusak acara. Waktu tidur di sini harus tidur. Waktu bangun semuanya bangun dan seterusnya. Kalau ada yang sakit, ada tempatnya. Namanya poskes. Ada tempatnya tersendiri. Tidak digabung di kamar, enggak. Ada tempatnya supaya kondusif kamar tempat istirahat. Dan jangan ada yang terganggu. Ini peraturan, ini contoh peraturan saja. Ini contoh peraturan. Demi apa? Demi anak-anak kita itu nyaman, aman, damai, nggak ada bullying, itu nggak ada yang namanya ini, nggak ada, semuanya nggak ada. Demi itu semua kita lakukan. Dan peraturan termasuk ditengok orang tua juga sama. Di sini agak berat. Di sini 3 bulan pertama tidak boleh ditengok oleh orang tuanya sama sekali. 3 bulan ya, betul ya? Apa 5 bulan nambah lagi sekarang? Ini baru 5 bulan ya? 3 bulan. Ibu bapak biasanya ada para wali santri itu saking sayangnya ke anak, saking rindunya ke anak, sampai protes ke pondok berlebihan. Kenapa? Anak kan anak saya, kenapa nggak boleh ditengok? Kan sudah sepakat di awal, kita mau mendidik anak kita jadi pejuang baginda Nabi Muhammad SAW, dan pendidikannya diserahkan ke kami yang ada di sini. Maka tinggal turuti. Bapak tahu nggak, ibu tahu nggak, yang pernah mondok pasti ngerti. Kalau ada orang tua datang, anak belum betah, maka tadinya sudah mau lupa tentang rumah, tentang teman, tentang kegiatan yang di rumah. Gara-gara orang tua datang, orang tua membawa suasana rumah. Orang tua mengingatkan terhadap teman-temannya, orang tua mengingatkan terhadap kebiasaannya, apalagi yang punya PlayStation apa di rumah, ingat semuanya. Akhirnya mau betah menjadi tidak betah kembali. Yang diingat rumah, terus kapan belajarnya. Dan kita sudah uji bertahun-tahun, caranya yang paling tepat adalah 3 bulan tidak boleh bertemu, tapi boleh video call nanti. Ada video call. Jadi mohon kerjasama ya. Mari kita cetak anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terkadang anaknya betah, orang tuanya nggak betah. Terkadang begitu. Makanya sebetulnya mondok itu yang pas, anaknya mondok, orang tuanya ikut mondok, itu pas. Jadi satu pemikiran nanti gitu. Bapak, Ibu, kami paham, kami sadar bahwa kita sebagai orang tua, jangankan lama-lama, sehari saja tidak ketemu anak pasti rindu. Tapi perjuangan itu diperlukan untuk memiliki anak yang berkualitas. Anak yang akan jadi juru selamat kita nanti di dunia dan di akhirat insyaallah. Ya, jadi ini mungkin yang ingin kami sampaikan. Waktunya sudah cukup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang soleh solehah, betah di pondok, lancar urusan-urusan belajarnya, urusan-urusan menuntut ilmunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan anak-anak kita semuanya juru selamat nanti. Juru selamat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyya wa la kunniyatin salihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.